Salam, halo Kaum Cendikia. Jadi hari ini kita akan membahas berkenaan dengan talenta sebagai faktor pembeda. Jadi pada pertemuan hari ini, talenta memiliki peranan yang sangat penting, kemudian menjadi salah satu faktor pembeda bagi organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Tidak hanya organisasi, kemudian juga akan bisa membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dan ini merupakan hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki talentanya yang berbeda-beda. Ya, sehingga setiap orang itu memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki kemampuan masing-masing, memiliki kompetensi masing-masing, ya. Dan nanti di akhir kan ada satu fenomena menarik bahwa sebetulnya talenta itu tidak mudah untuk ditiru oleh perusahaan lain. Sedangkan yang sifatnya non-talenta itu akan mudah sekali untuk ditiru oleh pesaing, kompetitor, ataupun perusahaan lain. Jadi, silakan disimak dari awal sampai akhir, ya. Baik, jadi untuk hari ini pembahasannya ada 5 poin, teman-teman semua. Poin yang pertama adalah talenta sebagai kunci pembeda. Kemudian poin nomor 2, nilai ekonomi talenta. Poin nomor 3 adalah peranan talenta dalam menerapkan strategi talenta. Poin nomor 4, tren strategi talenta. Dan poin nomor 5 adalah manajemen talenta merupakan tanggung jawab semua organisasi. Ya, pembahasan kita cukup 5 poin ini, tetapi dalam kelima poin ini pembahasannya cukup komprehensif, ya. Kemudian banyak yang bisa kita gali dari setiap judul yang akan kita bahas hari ini, ya. 5 poin ini cukup, ya, untuk pertemuan kita hari ini, ya. Jadi kita akan coba membahas terlebih dahulu terkait dengan talenta sebagai kunci pembeda. Ya, jadi kalau kita lihat talenta, ya, merupakan keistimewaan dari individu. Ya, maka dari itu setiap individu akan dilihat, akan dipetakan, kemudian juga akan dilihat kembangannya, ya. Nanti kita bisa mengetahui, ya, minat, bakat, dan kemampuan individu tersebut. Kalau sudah dipetakan minatnya seperti apa, bakatnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, maka kita bisa mengetahui, ya, kecenderungan individu ini, ya, ke arah mana. Kemudian dengan adanya hal ini, minat, bakat, dan kemampuan, kita bisa tahu seorang pimpinan akan mengetahui, ya, keunggulan atau sesuatu hal yang menonjol, ya, dalam anggota organisasi, sehingga nanti bisa memetakan nih antara kemampuan dan kelemahan pada anggota organisasi, ya. Jadi kalau misalkan kita melihat, ya, talenta itu setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Ya, terkait dengan keunikan ini bisa kita petakan antara minat, bakat, dan kemampuannya. Kalau kita sudah bisa memetakan minat, bakat, dan kemampuannya sebagai di posisi pimpinan, itu kita bisa mengetahui talenta terbaiknya ada di bagian apa. Sehingga pada saat nanti ada pekerjaan, kemudian ada proyek, kemudian ada hal yang perlu diselesaikan, pimpinan bisa mendelegasikannya dengan tepat. Pimpinan bisa mendesain pekerjaan dengan tepat. Pimpinan bisa menyesuaikan job description sesuai dengan kemampuan anggota organisasi. Hal ini sebetulnya akan mempermudah organisasi untuk bisa mencapai visi, misi, dan tujuan. Nah, di sini pada framework yang sudah saya sampaikan, saya tampilkan di sini. Kalau misalkan organisasi, ya, disesuaikan dengan porsinya dan kebutuhan organisasi, ya, dengan asas talenta, maka, ya, bisa adanya peningkatan kinerja setiap individu atau anggota organisasi. Beda halnya kalau misalkan ternyata
organisasi ini tidak berlandaskan atas asas talenta. Jadi, tidak disesuaikan dengan porsinya dan kebutuhan organisasi, karena organisasi tidak memetakan minat, bakat, dan kemampuan anggotanya. Maka dari itu, implikasinya adalah bahwa sebetulnya akan terjadi penurunan kinerja setiap individu atau anggota organisasi. Ya, kemudian dampaknya seperti apa? Kalau misalkan kita lihat framework yang di sebelah atas, dampaknya adalah sudah tentu positif. Bukan ada peningkatan kinerja secara organisasi. Beda halnya kalau misalkan organisasi ini tidak memetakan sesuai dengan porsinya, tidak memetakan terkait dengan asas talenta, maka sudah tentu penurunan kinerja setiap individu atau anggota organisasi. Implikasinya sudah tentu akan ada penurunan kinerja secara organisasi. Ya, seperti itu. Maka ternyata peranan talenta ini sungguh sangat besar ya, bahwa sebetulnya talenta yang disesuaikan dengan porsinya, ya, seseorang akan mudah untuk bisa mencapai karir terbaiknya. Dan hal ini sudah tentu akan berimplikasi terkait dengan peningkatan kinerja organisasi. Maka peranan talenta sungguh sangat sentral. Maka organisasi yang tidak berlandaskan atas asas talenta akan ketinggalan terhadap organisasi yang mendukung asas talenta. Maka ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah ya terkait dengan manajemen talenta. Pada saat COVID di tahun 2019, pemerintah sudah menggencar ya untuk menerapkan terkait dengan manajemen talenta, karena kita tahu bahwa di dalam masa COVID di tahun 2017 banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Maka dari itu perlulah dipetakan, perlulah kita melihat bakat dan kemampuan sesuai dengan talentanya, sehingga pada saat ada perubahan iklim bisnis secara drastis, maka anggota organisasi bisa cepat mudah untuk beradaptasi. Sudah tentu segala sesuatu yang berubah perlu adanya adaptasi. Adaptasi ini nantinya akan mempengaruhi terkait dengan desain kerja. Makanya kenapa bagi yang sudah sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan, ya, akan lebih mudah beradaptasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau adanya perubahan iklim bisnis yang ekstrim. Hal ini terjadi di tahun 2009 ya, pada saat itu ada pandemi COVID-19 ya. Jadi seperti itu teman-teman semua, bahwa sebetulnya talenta adalah kunci pembeda. Kenapa pembeda? Karena bahwa setiap anggota organisasi itu memiliki ciri khas tersendiri, dan ciri khas tersendiri ini apabila kita petakan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan, itu akan mempermudah organisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, ini adalah framework terkait dengan talenta merupakan salah satu nilai ekonomi di dalam suatu organisasi. Pertanyaannya adalah kenapa talenta ada kaitannya dengan ekonomi? Salah satunya adalah bahwa sebetulnya dengan menerapkan talenta, organisasi itu bisa meningkatkan efisiensi, baik itu dari open recruitment atau perekrutan, baik itu terkait dengan pengembangan. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa sebetulnya terkait dengan perekrutan, ya, kita tahu bahwa sebetulnya organisasi akan membutuhkan banyak sekali biaya untuk bisa mendapatkan orang atau sumber daya manusia yang unggul. Ya, begitu juga dengan pengembangan. Kan ada biaya yang cukup besar supaya nanti bisa mengembangkan insan atau anggota organisasi supaya memiliki talenta yang unggul. Maka dari itu, ini adalah salah satu framework cerminan bahwa sebetulnya talenta adalah salah satu nilai ekonomi bagi organisasi. Kalau kita lihat di sini ya, anggota organisasi itu akan kita lihat ya bakatnya seperti apa. Dalam mengelola bakat akan ada yang namanya seleksi bakat. Kemudian ada pengelolaan bakat, kemudian ada pemberdayaan, ada pemetaan,
Dan yang terakhir adalah implementasi bakat. Proses terkait dengan pemilihan bakat ini, apabila sudah dilalui dari seleksi sampai ke implementasi, itu merupakan salah satu proses untuk bisa mendapatkan talenta yang unggul. Talenta yang unggul ini apabila disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, maka akan ada yang namanya peningkatan kinerja anggota organisasi. Karena anggota organisasi akan lebih mudah beradaptasi terkait dengan tugas maupun desain kerja yang telah diberikan oleh organisasi. Kalau kita lihat di dalam framework ini, peningkatan kinerja anggota organisasi itu memiliki capaian yang luar biasa bisa menguntungkan organisasi. Salah satunya adalah peningkatan capaian tujuan organisasi. Kemudian ada pengurangan aktivitas yang minim kontribusi. Kita tahu bahwa sebetulnya di dalam suatu organisasi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang minim kontribusinya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya ada ilustrasi satu pekerjaan A yang seharusnya bisa dikerjakan oleh 5 orang dengan adanya efisiensi, dengan adanya asas talenta itu bisa dikerjakan hanya 1 orang saja. Ya. Dari sini sudah bisa terlihat ya bahwa sebetulnya dengan menerapkan asas talenta, nilai ekonomisnya muncul di sini. Tidak lagi membutuhkan banyak sumber daya manusia yang tadinya 5 bisa menjadi 1. Ini adalah salah satu ilustrasi bagaimana nanti akhirnya pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh banyak orang akhirnya cukup hanya dikerjakan oleh 1 orang saja. Ya. Kemudian peningkatan kinerja lainnya adalah adanya perbaikan di berbagai sektor kunci aktivitas organisasi. Kita kenal bahwa sebetulnya penggerak atau pemotor di dalam anggota organisasi itu tidak nampak ke permukaan. Kalau misalkan kita berlandaskan asas talenta, ya sudah tentu anggota organisasi memiliki talenta yang unggul sehingga berdampak terhadap kinerja. Maka sudah tentu yang sifatnya sektor kunci itu akan terlihat ke permukaan dan dengan adanya sektor kunci ini akan memperbaiki segala sektor penting di dalam suatu organisasi. Ya, sehingga dengan adanya hal ini akan menimbulkan budaya organisasi yang kondusif. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di framework di sini, kalau tadi fungsi talenta adalah adanya peningkatan kinerja anggota organisasi, maka salah satu keuntungan lainnya adalah rendahnya tingkat kehilangan orang yang berkompeten. Jangan salah, kalau misalkan di dalam suatu organisasi ada beberapa anggota organisasi yang tidak dimanfaatkan secara baik. Artinya tidak diberdayakan secara baik. Kita tidak tahu talenta terbaik setiap anggota organisasi seperti apa. Ya, makanya dengan adanya seleksi bakat, pengelolaan bakat, pemberdayaan, pemetaan sampai implementasi itu akan mengurangi tingkat kehilangan orang yang berkompeten sehingga kita bisa meminimalisir terkait dengan open recruitment. Kita tahu bahwa sebetulnya open recruitment itu merupakan salah satu hal yang banyak mengeluarkan biaya. Tidak hanya biaya sebetulnya, dari waktu ya itu juga akan terkuras banyak. Maka dari itu kalau misalkan memanfaatkan talenta, kita bisa meningkatkan tingkat kehilangan orang yang berkompeten. Kita tahu bahwa dalam rekrutmen itu kita harus mencari, menyeleksi, melatih, membimbing, dan menggaji. Itu merupakan salah satu proses yang menurut asas talenta itu adalah hal yang bisa dihindari. Ya, kita tahu bahwa sebetulnya setiap perusahaan ada yang gencar setiap tahun membuka open recruitment, membuka anggota organisasi baru. Bagaimana organisasi bisa berkembang kalau misalkan setiap tahunnya harus mencari orang baru lagi yang memiliki kompetensi yang unggul, talenta yang unggul. Untuk bisa mendapatkan kinerja yang baik itu membutuhkan waktu. Maka dari itu, dengan adanya talenta akan meningkatkan tingkat kehilangan orang yang berkompeten sehingga orang yang berkompeten bisa kita berdayakan sehingga organisasi bisa lebih fokus untuk meningkatkan kinerja organisasi.
ya. Nah, kita balik lagi ke framework. Dengan adanya rendahnya tingkat kehilangan orang yang kompeten, kemudian peningkatan kinerja anggota organisasi, sudah tentu ini merupakan cerminan sumber daya manusia yang unggul. Apabila sudah ada sumber daya manusia yang unggul, maka akan ada yang namanya peningkatan kinerja keuangan. Tadi sempat kita bahas ya, bahwa sebetulnya kita bisa mengurangi biaya rekrutmen, ya. Kemudian juga kita bisa efektivitas terkait dengan kuantiti sumber daya manusia. Yang ketiga adalah terkait dengan tujuan organisasi bisa tercapai dengan lebih cepat, sehingga akan mempengaruhi budaya organisasi. Maka dari itu, budaya organisasi bisa menciptakan organisasi yang sehat dan positif. Kalau kinerja keuangannya sudah baik, sudah stabil, maka implikasinya akan masuk ke dalam kestabilan ekonomi dalam organisasi, sehingga organisasi bisa sehat, ya, baik itu dari segi keuangan maupun dari segi sumber daya manusianya, ya. Ini adalah cerminan bahwa sebetulnya manajemen talenta memiliki nilai ekonomi, ya. Baik, kita lanjut lagi. Kita akan membahas berkenaan dengan talenta, ya, bisa dijadikan sebagai salah satu asas penting dalam menerapkan strategi di dalam suatu organisasi. Kita lihat di sini ya, strategi organisasi salah satunya adalah peningkatan penjualan. Ini kalau misalkan organisasi di bidang sektor real, ya, untuk mendapatkan keuntungan. Karena ada beberapa organisasi yang non material, artinya organisasi ini bergerak di bidang sosial. Nah, kalau di sini kita contohnya adalah organisasi yang betul-betul mencari keuntungan. Sudah tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, baik itu penjualan produk, jasa, dan lain sebagainya. Salah satu strateginya adalah ada strategi pemasaran, strategi keuangan, kemudian ada strategi produksi, strategi teknologi, kemudian juga ada strategi peningkatan kualitas. Ya, maka dari itu untuk meningkatkan penjualan ini, strategi-strategi ini ada cerminan, ya, ada 2 cermin di sini. Cermin yang pertama adalah yang disesuaikan dengan asas manajemen talenta, yang satu lagi tanpa memanfaatkan asas manajemen talenta. Ya, kalau misalkan kita menggunakan asas manajemen talenta, strategi dapat berjalan dengan baik dan sifatnya jangka panjang. Sedangkan bagi organisasi atau perusahaan yang tanpa menggunakan asas talenta, strategi tidak berjalan dengan baik. Tadi sempat kita singgung bahwa sebetulnya tanpa menganut asas talenta, ya, setiap tahun perusahaan akan mencari, ya, akan buka lowongan pekerjaan setiap tahunnya. Jadi fokusnya adalah hanya memberdayakan organisasi, ya, belum masuk ke tujuan, belum masuk ke visi. Maka strategi tidak bisa berjalan dengan baik. Maka kalau misalkan kita tidak menggunakan asas talenta, maka jangkanya adalah jangka pendek. Kalau jangka panjang, sudah tentu mampu menghadapi setiap tantangan baru. Kemudian yang kedua, mampu menjawab tantangan ekonomi, mampu beradaptasi dengan kebijakan baru pemerintah. Ya, contoh seperti COVID kemarin di tahun 2009, bahwa sebetulnya akan banyak berubah, ya, dari desain kerja yang tadinya full offline, pada saat ada pandemi, pekerjaan menjadi full offline. Ya, bagi orang-orang yang disesuaikan dengan manajemen talenta, gitu kan, anggota organisasi ini akan mudah untuk beradaptasi. Ya, apabila yang tidak dapat beradaptasi, sudah tentu tidak menganut asas talenta, hanya mampu bertahan sesaat dari adanya tantangan baru. Maka dari itu, manajemen talenta merupakan kunci utama dalam penerapan strategi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Sumber daya manusia yang talenta. Ini kita berbicara terkait dengan tren ya, bahwa sebetulnya sebelum masuk ada tren talenta, ada yang namanya tren konvensional atau tradisional. Ya. Jadi kalau misalkan manusia yang memiliki talenta yang unggul, itu akan mudah beradaptasi, akan mudah menghadapi faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim bisnis,
tantangan kemajuan teknologi, ancaman dari kompetitor, kemudian juga ada krisis ekonomi. Apabila sumber daya manusianya unggul, mereka bisa mudah untuk beradaptasi dan menjawab tantangan setiap iklim bisnis. Apalagi di tahun 2009 ada iklim bisnis yang sangat ekstrim yang sebetulnya mengubah semua gaya hidup, desain kerja, maupun visi dan misi setiap organisasi sesaat berubah dengan adanya pandemi. Ya, oke. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, tren strategi talenta. Jadi kalau misalkan talenta, trennya adalah bahwa sebetulnya tidak lagi melihat sebagai kualitas dan juga kuantitas, tetapi ada hal lain yang diperhatikan, yaitu adalah bahwa sebetulnya manusia atau anggota organisasi yang bertalenta itu merupakan salah satu aset utama bagi organisasi. Kenapa? Bahwa sebetulnya manusia yang memiliki talenta unggul itu merupakan salah satu pemotor atau penggerak bagaimana nanti organisasi bisa lebih mudah untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Selain aset utama, manajemen talenta atau anggota organisasi yang memiliki talenta yang unggul merupakan investasi. Ya, investasinya pun jangka panjang, ya. Kemudian sumber daya manusia yang memiliki talenta unggul adalah keunggulan bagi organisasi. Selain itu juga merupakan persaingan yang kompetitif. Ya, ini adalah ciri dari sumber daya manusia yang memiliki talenta yang unggul. Ya, sudah tentu misalkan talenta yang unggul bisa memenangkan persaingan, membangun kepercayaan, memimpin pasar, dan juga ketahanan organisasi menghadapi ancaman. Jadi, ya, terkait dengan tren talenta, sudah banyak perusahaan yang sebetulnya menitik beratkan terkait dengan manajemen talenta. Fungsinya adalah bisa sustain terkait dengan segala bentuk macam ancaman, baik itu ekstrim maupun tidak ekstrim, ya. Seperti itu. Ini adalah tren dari strategi talenta, bahwa kebutuhan organisasi ya itu seiring dengan tumbuhannya bisnis, ya, seiring dengan banyaknya pesaing, seiring dengan perubahan iklim bisnis yang begitu ekstrim, menuntut organisasi untuk bisa mudah untuk beradaptasi. Salah satu hal yang membuat organisasi dapat bersaing, dapat mudah beradaptasi adalah tergantung dari asetnya. Aset di sini adalah manusia talenta. Manusia yang memiliki talenta unggul sehingga organisasi bisa mudah untuk beradaptasi. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, teman-teman semua. Di akhir nanti kita akan coba diskusikan ya terkait dengan talenta sebagai faktor pembeda. Kalau kita lihat di sini ya, bahwa sebetulnya di framework terakhir ini, manajemen talenta merupakan tanggung jawab semua organisasi. Kita kenal di dalam manajemen talenta ada teori 360 derajat feedback, ya, 360 derajat umpan balik. Ini adalah teori terkait dengan manajemen talenta. Nanti di akhir kita akan coba diskusikan, ya, apakah benar umpan balik 360 derajat ini merupakan salah satu treatment yang bisa mengubah tadinya anggota organisasi yang tidak bertalenta akhirnya bisa memiliki talenta yang sebetulnya implikasinya adalah bisa membuat organisasi lebih memiliki kinerja organisasi yang baik. Nanti kita akan coba diskusikan ya terkait dengan manajemen talenta dan juga terkait dengan umpan balik 360 derajat. Ya, kalau kita lihat di sini di framework ya, bahwa sebetulnya ada filosofi lama dan juga ada filosofi baru. Kalau kita lihat filosofi lama itu memetakan bakat dan potensi anggota organisasi itu dari pihak vertikal. Jadi manajer atau pimpinan itu melihat secara langsung, artinya hanya ada dari satu sudut pandang saja. Kalau filosofi baru itu memetakan bakat dan potensi anggota organisasi. Jadi yang dilihatnya adalah potensinya. Yang dilihat di sini tidak hanya manajer, ya, orang-orang yang lainnya yang memiliki keterlibatan ikut untuk menilai.
ya. Nah, ini ya kalau misalkan filosofi baru sudah tentu ini menggunakan umpan balik 360 derajat. Kalau yang filosofi lama vertikal, hanya pihak atasan kita saja. Kalau pihak atasan kita saja itu karena dianggap yang memiliki akses komunikasi paling dominan terhadap anggota organisasi, khususnya untuk bagian operasional. Ini angka keberhasilannya akan lebih rendah dibandingkan dengan filosofi baru yang memetakan bakat dan potensi anggota organisasi itu tidak hanya dilihat dari manajer saja, tetapi pihak-pihak lain yang terlibat seperti direktur, supervisor, kemudian pemegang saham, nanti juga akan melihat apabila karakter, bakat, dan minat anggota organisasi ini cocoknya ditempatkan di bagian mana, ya. Sehingga di sini ada diskusi, ada umpan balik, tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari beberapa sisi yang lainnya. Sehingga angka keberhasilannya pun akan lebih tinggi, ya. Jadi terkait dengan manajemen talenta, ini adalah filosofi baru. Jadi memetakan bakat dan potensi ini melibatkan beberapa pihak sehingga nanti angka keberhasilannya dapat lebih tinggi dibandingkan dengan filosofi lama yang hanya dilihat dari satu sisi saja secara vertikal. Di sini saya mencontohkannya pimpinannya sekelas manajer karena dianggap yang memiliki akses komunikasi paling dominan terhadap anggota organisasi. Ya, jadi itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak. Silahkan dipelajari terkait dengan beberapa poin yang sudah kita bahas barusan. Pembahasannya terkait dengan talenta sebagai kunci pembeda, kemudian nilai ekonomi talenta, kemudian ada peranan talenta dalam menetapkan strategi talenta, ada tren strategi talenta, dan juga ada manajemen talenta tanggung jawab semua orang, ya, tanggung jawab semua organisasi. Kita akan bahas satu studi kasus terkait dengan talenta. Pertanyaannya adalah bahwa sebetulnya seperti ini. Kenapa talenta itu, ya, organisasi yang mengusung asas talenta itu tidak akan mudah ditiru oleh kompetitor lainnya. Sedangkan organisasi yang mengusung konvensional, ya, atau tradisional itu mudah sekali untuk ditiru oleh kompetitor lainnya. Ya, itu bahan diskusi kita. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.